Ada sebuah puisi nih guys yang berbahasa Jepang yang katanya nih nggak boleh kita baca secara keras-keras gitu. Kalau misalnya kita berani baca keras-keras, nasib buruk itu bakal menimpa yang ngebacanya gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas puisi Tomino Hell atau neraka Tomino. Akhirnya gue surfing di internet dan nemuin cerita puisi ini. Puisi ini yang diberi judul Tomino's Hell atau Tomino no Jigoku atau neraka Tomino itu ditulis sama seorang penyair dari Jepang yang bernama Saijo Yaso dalam puisi Sakin di tahun 1919. Nah, pada waktu itu Saijo Yaso ini itu berusia 26 tahun. Menurut ceritanya, dia ngebuat puisi ini tuh karena dia lagi mencurahkan isi hatinya, apa yang dia rasain pada waktu itu ya kan. Dia nih pada waktu itu merasa sedih dan kesakitan banget. Akhirnya dia ngebuat puisi yang sangat terang-terangan inilah gitu. Nah, kalau kita lihat sekilas di puisi ini itu bercerita tentang seorang yang bernama Tomino. Nah, Tomino sendiri ini kita juga nggak tahu dia ini laki-laki ataupun dia perempuan. Walaupun begitu, di puisi ini itu menceritakan tentang perjalanan Tomino melewati neraka gitu guys. Dia melewati 7 neraka gitu ya kan, 7 layers of hell. Nah, masyarakat Jepang ya kan itu percaya bagi siapapun nih yang membaca puisi ini dengan lantang ya atau dengan keras itu bisa menghilangkan nyawa mereka sendiri gitu. Jadi bisa mati ya kan kalau baca puisi ini kenceng-kenceng, atau mengalami kecelakaan. Ya pokoknya mengalami kesialan lah. Nah, ada seorang sutradara nih di tahun 1983 yang bernama Terayama Suji yang pernah membuat film berdasarkan puisi ini gitu ya. Itu meninggal dunia ya kan di tahun 1983 itu. Nah, orang-orang itu banyak percaya dan mengaitkan nih kematiannya beliau dengan puisi ini. Nah, dari situ muncullah legenda siapapun nih yang ngebaca puisi ini itu bisa meninggal gitu ataupun dikutuk lah karena puisi ini terkutuk. Gue bakal tampilin puisinya dalam bahasa Indonesia mungkin dan dalam bahasa Jepang juga, dan kalian bisa baca sendiri deh ya. Nah, menurut laporannya nih, bahkan orang-orang Jepang pun kesulitan nih buat mengartikan puisi ini karena bahasanya mungkin agak rumit ataupun kanjinya gue nggak tahu juga, dan arti sebenarnya puisi ini pun juga sulit dipahami gitu. Nah, kalau kita lihat secara literally ya, secara harfiah, puisi ini tuh tentang Tomino yang lagi berpetualang di neraka gitu. Nah, pertanyaan yang biasa muncul tentang puisi ini adalah siapa sih si Tomino ini, dan ada kaitannya nggak nih si Tomino sama si penulis puisinya gitu. Mungkin aja Tomino ini merupakan self insertnya si penulis. Terus jenis kelaminnya si Tomino itu apa gitu. Nah, di dalam bahasa Jepang sendiri, nama Tomino itu bukan sesuatu yang umum guys di nama-nama orang Jepang, laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, tapi biasanya sering banget disimpulin kalau si Tomino ini di dalam puisi itu merupakan seorang laki-laki. Nah, di baris pertama puisi ini itu kita sebagai pembaca tuh diberitahu nih kalau Tomino ini memuntahkan tamanya ya kalau dalam bahasa Jepangnya ya. Nah, kanji yang digunakan dalam puisi ini ya, dalam penulisan tama itu adalah aksara untuk harta karun gitu guys. Tapi cara pembacaan kanji tersebut, tama itu bisa berarti bola atau manik-manik guys. Nah, banyak nih orang yang mengartikan kalau hal ini tuh disengaja karena hal ini tuh dimaksudkan buat nyamain tama dengan tamasi. Tamasi yang berarti roh gitu, roh seseorang. Jadi kita bisa ngerti nih kalau si Tomino ini itu memuntahkan jiwanya gitu. Jadi si Tomino itu kehilangan jiwanya, dan dengan ini karena dia kehilangan jiwanya, dia turunlah ke neraka gitu. Nah, walaupun di puisinya juga dijelasin ya kan kalau Tomino ini menjelajahi neraka, tapi hal ini tuh bisa dibilang cuma metafora guys. Puisi ini itu dipercaya secara luas sebagai metafora perang gitu, buat menggambarkan perang. Di baris puisi ini yang bertuliskan kakak perempuan yang memuntahkan darah, ini bisa diartikan sebagai dia ini dengan penuh semangat itu mendukung Tomino untuk berjuang demi negara dan memenangkan perang. Jadi si kakaknya Tomino ini, kakak perempuannya itu mendukung full si Tomino gitu buat membela tanah airnya. Nah, terus di baris selanjutnya ya kan itu ada tertulis juga kalau adik perempuannya Tomino itu memuntahkan api. Nah, ini juga bisa diartikan kalau si adiknya ini itu mendukung Tomino itu dengan caranya yang sangat polos karena dia masih kecil. Di saat-saat Tomino ini mau pergi perang gitu, mungkin nyemangatin berapi-api gitu ya. Nah, terus di baris puisi yang nyebutin kalau si Tomino ini memuntahkan tamanya, ini tuh bisa berarti kalau si Tomino ini itu udah bersukarela buat mengorbankan dirinya untuk kepentingan negaranya gitu, yang dalam hal ini dia pergi perang gitu sebagai tentara. Dan di puisi ini juga sering banget disebutin kalau si Tomino ini merupakan sosok yang imut gitu. Tomino yang imut, Tomino yang lucu. Nah, ini tuh ngasih tahu kalau si Tomino ini pergi perang tuh dalam usia yang masih muda juga. Di dalam puisi ini juga nih kita bisa banget ya kan mengaitkan kata-kata dalam puisi ini sebagai metafora perang gitu. Kayak cambukan, terus kayak dia ngelihat bunga bermekaran tiba-tiba, terus tiba-tiba dia ingat kakaknya. Nah, di situ kan tertulis nih, bunga Baterka pun mekar. Nah, ini tuh diartikan nih kalau si Tomino ini
itu ngelihat bunga buttercup, bunga yang sering tumbuh di kampung halamannya dia gitu. Jadi bisa dibilang di tengah peperangan dia ini inget rumahnya gitu. Nah selain itu juga di puisi ini disebutkan kalau dia ini terus memukul dan memukul tapi nggak pernah kena. Hal ini tuh nunjukin kalau apa yang dia lakuin bisa dibilang tuh sia-sia dan nggak ada hasilnya gitu. Nah di puisi ini juga itu tertulis kalau dia ini menangisi adik perempuannya, dan di saat dia ngelewatin lembah neraka ke-7 dan dia menuju ke lembah neraka ke-8 ya kan, dia nyebutin kalau lembah itu tuh lembah yang paling serem, menakutkan, dan paling menyakitkan gitu. Dan disitulah dia semakin menderita. Bisa dibilang di saat-saat perang dia makin merasa kalau dia melihat hal-hal yang gak biasa dia lihat gitu. Nah di baris terakhir puisi ini ada tertulis pin merah guys, ya kan. Nah pin merah ini tuh menandakan Senin Bari. Nah Senin Bari itu merupakan sesuatu gitu guys yang biasa dipakai sama tentara pas mereka lagi pergi perang. Senin Bari itu bentuknya kayak sepotong kain putih, biasanya tuh sepanjang 1 meter gitu, yang dijahit dengan 1000 jahitan warnanya merah dari 1000 wanita berbeda gitu. Dan di dalamnya itu biasa ada pola dan ada tulisan, slogan-slogan gitu yang berbeda-beda juga. Dan hal ini tuh biasa dipakai sama tentara sebagai keberuntungan guys, alat keberuntungan gitulah. Kayak mungkin kita bisa nyebut jimat kali ya, kita bisa nyebut jimat kali. Selain tanda keberuntungan juga, Senin Bari ini biasanya tanda pengabdian kepada wanita yang mereka tinggalin gitu. Nah selain slogan atau tanda keberuntungan, Senin Bari ini dipercaya sebagai buff gitu guys, yang bisa memberikan pemakainya ini yang ngebawanya gitu ya keberuntungan, keberanian, dan bahkan kekebalan dari luka guys. Jadi siapapun yang pakai ini itu bisa banget ngedoktrin dirinya sendiri itu kalau dia tuh kebal gitu. Dan biasanya dibuat sama keluarga si tentara itu, kayak istri, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuannya mereka gitu. Dan biasanya kerabat-kerabat ini itu bakal nunggu di stasiun kereta ataupun di tempat-tempat tentara ini mau berangkat. Nantinya bakal dikasih lah satu persatu ke tentara ini gitu. Nah selain sebagai jimat gitu ya, atau penanda keberuntungan ataupun kayak tanda pengabdian dan segala macam, ternyata Senin Bari juga dipakai sebagai tanda pengenal guys. Sebuah yang disebut tuh Mejirishi ya kan. Nah di puisi itu disebutin kalau pin merahnya itu punya Tomino kan nggak terlihat kan. Nah ini nandain kalau bisa aja si Tomino ini gugur. Nah kalau misalkan si Tomino ini gugur di medan perang, mereka ini bisa mengidentifikasi si Tomino itu lewat Senin Bari yang dimiliki sama dia. Nah kalau misalkan Senin Barinya Tomino ini ketemu, si Tomino ini bisa dikembaliin ke keluarganya. Di baris terakhir itu disebutin kalau Senin Barinya tuh hilang karena pin merahnya nggak terlihat gitu. Nah ini tuh kita bisa ngartiin dengan bebas. Kita bisa ngartiin kalau si Tomino ini nggak bisa diidentifikasi dan nggak bisa dibawa pulang ke keluarganya. Dan ini juga bisa kita ngartiin kalau si Tomino itu karena nggak ada Senin Barinya, jadi nggak pernah pulang gitu. Jasadnya ya digeletakin aja di medan perang ya kan. Ya sebenarnya kalau kita baca puisi Tomino ini emang kelihatan tuh kayak serem banget ya kan. Kayak kakak perempuannya muntahin darah, adiknya muntahin api, Tomino yang muntahin tamanya ataupun yang bisa dibilangin jiwanya gitu ya. Terus Tomino ke neraka sendirian, kakaknya megang cambuk, dia ke dalam neraka yang bahkan bunga pun gak bakal mekar di situ. Terus tiba-tiba dia berteriak keras nyariin kakak perempuannya dan nyariin adik perempuannya. Dan di situ diceritain kalau dia nih menjelajahi 7 lembah neraka. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara harfiah ya emang puisi ini serem banget gitu. Kenapa kok puisinya dark banget gitu ya? Ya karena emang suasana hatinya si penulis itu dalam kondisi yang seperti itu guys, ya kan? Dia merasa akibat peperangan yang terjadi dia terpengaruh lah gitu. Ya siapa yang gak terpengaruh sama perang ya kan. Nah walaupun begitu ya, puisi Tomino ini itu bisa menjadi urban legend yang kayak sekarang itu karena di tahun 1974 ada sebuah film yang berjudul Deneni Shisu, atau dalam arti Indonesianya Mati di Pedesaan. Nah film ini itu ditulis dan disutradarai oleh Terayama Suji yang seperti gue sebut di awal-awal. Dia ini itu banyak mengambil inspirasi dari puisi Tomino ini pas pembuatannya. Ketika si sutradara ini meninggal, banyak nih orang-orang yang mengaitkan kematiannya dia ini dengan puisi Tomino. Mereka nyebutin kalau sutradara ini meninggal karena menggunakan puisi Tomino sebagai inspirasi gitu di film tersebut. Selain itu juga ada rumor yang nyebutin kalau ada seorang mahasiswa yang meninggal setelah ngebaca puisi ini kenceng-kenceng. Nah walaupun begitu ya guys, kenyataannya puisi Tomino ini itu baru menjadi urban legend yang sangat terkenal itu di tahun 2004 itu karena dalam buku Kokoro wa Korogaru Ishinoyoni, penulisnya yang bernama Yomota Inuhiko itu nyebutin kalau ada yang ngebaca puisi ini dengan keras gitu ya, kamu akan mengalami nasib buruk yang kamu sendiri gak bakal bisa kabur dari nasib buruk itu. Sebenarnya di awal-awal itu gak ada kata-kata
kalau ngebaca puisi ini itu bisa bikin orang meninggal gitu. Nggak ada, cuma bikin nasib buruk doang. Orang-orang di tahun 1919 bahkan ngebaca puisi ini itu ya kayak ngebaca puisi biasa gitu. Dan mereka nggak kenapa-napa tuh, karena belum ada urban legendnya. Baru di tahun 2004 lah nongol cerita tentang Tomino ini, puisi yang terkutuk gitu. Kenapa bisa kok tiba-tiba muncul ya legend baru nih, legenda baru yang nyebutin kalau siapapun yang ngebaca puisi ini dengan keras itu bisa meninggal gitu. Ya karena ada rumor nih yang beredar gitu di internet maupun dimanapun gitu ya, di 2004 juga, yang mengaitkan nih kematiannya Terayama dan kematiannya si mahasiswi ini ke si puisi ini gitu. Walaupun ya guys, Terayama tuh meninggal 9 tahun setelah dia ngebikin film yang terinspirasi dari puisi itu. Dan juga orang-orang juga gak ada yang bisa ngekonfirmasi ya kan, siapa sih mahasiswi yang meninggal abis ngebaca puisi itu. Apakah beneran ada atau emang cuma rumor-rumor doang. Jadi cuma kayak sosok yang dibuat aja demi legenda jalan gitu. Selain itu juga, si pembuatnya sendiri yang bernama Saijo Yaso, dia ini meninggal di usia 78 tahun. 51 tahun setelah dia ngebuat puisi tersebut gitu. Otomatis dia sebagai pembuatnya itu bakal ngebaca puisi ini dengan lantang dan keras gitu guys. Dan dia meninggal setelah 50 tahun puisi itu terbuat. Jadi bisa dibilang dia gak kenapa-napa tuh. Nah walaupun begitu nih, ada satu orang yang di internet itu mengaku dia nih pernah ngebaca puisi ini dengan keras 1 kali gitu, di acara radio online. Nah acaranya tuh bernama Urban Legend. Nah pas pertama-tama dia ngebaca gitu, dia nyebut kalau normal-normal aja, gak kenapa-napa nih dia. Cuma makin lama dia ini makin kesusahan ngebacanya. Di tenggorokan dia tuh kayak ada yang nahan gitu. Terus kayak kok dia serak suaranya tiba-tiba. Bahkan dia aja nih cuma sanggup ngebaca setengahnya doang, karena dia tiba-tiba tuh breakdown guys. Dia tiba-tiba panik dan nangis gitu. Akhirnya dia berhenti ngebaca itu. Nah 2 hari kemudiannya dia ini tuh terluka guys. Gue gak tahu nih terluka kenapa ya, mungkin kecelakaan. Uniknya adalah dia ini dijahit 7 jahitan, sama kayak 7 neraka yang dilewatin si Tomino ini. Nah karena hal ini ya kan, mungkin kebetulan juga si orang yang ngebaca ini itu sampai gak mau lagi mikirin tentang puisi itu. Dia bilang emang puisi itu terkutuk gitu kan. Nah Saijo sendiri yang ngebuat puisi ini itu mengekspresikan trauma dan penderitaan pribadinya yang kemungkinan berkaitan dengan kematian ayahnya selama Perang Dunia Pertama gitu. Jadi menurut laporan ya, menurut cerita gitu, si Yaso ini punya kerabat yang perang dan meninggal gitu. Makanya dia nulis puisi ini gitu karena curahan hati dia. Dan puisi ini juga menggunakan metafora pengalaman ke dunia bawah itu buat menggambarkan kayak pergulatan batin gitu guys, kesedihan dan rasa bersalah yang dirasain sama si penulis. Sementara itu penggambaran dan penggunaan kata-kata yang meresahkan gitu ya, yang bikin kita gak nyaman, itu diyakini mencerminkan pengalaman yang dirasakan sama si penulis di saat itu guys. Jadi ya mungkin suasana hati dia juga gitu, campur aduk, makanya dia nulis sesuatu yang sangat vulgar gitu, kata-kata yang bener-bener yang serem lah bisa dibilang ya kan. Jadi ya bisa dibilang nih puisi Tomino itu walaupun secara bait per baitnya serem ya guys, kalau kita bedah secara metafora itu masuk akal juga ya kan. Karena pada zaman itu Perang Dunia kan baru selesai juga tuh. Kemungkinan besar juga kalau si Tomino ini ada kerabat yang meninggal di medan perang gitu. Makanya dia nulis sesuatu yang sangat serem ini buat menggambarkan suasana hatinya di saat itu. Ibarat kayak penyanyi ya kan, dia kalau galau ya bikin lagu, bener gak sih? Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan. Terima kasih udah nonton, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.